Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Heri dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felda Zara Salsabila dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktik saya yang berjudul Penerapan Ergonomic Checklist dalam Evaluasi Lingkungan Kerja pada Departemen Preventive Maintenance PT Papros Tbk. Nah, semakin berkembangnya industri, maka kompetisi akan meningkat. Kualitas SDM perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek ketiga di lingkungan kerja. Nah, pada departemen ini terdapat banyak aspek lingkungan kerja yang beresiko menimbulkan bahaya, seperti area kerja yang tidak tertata, barang yang berserakan menutupi jalur untuk lalu lalang, dan lainnya mengurangi efektivitas dan menambah waktu yang lebih untuk mencari atau pemindahan barang tertentu. Nah, oleh karena itu, diterapkan metode ergonomic checklist untuk mengidentifikasi dan memberi perbaikan secara keseluruhan melihat dari 9 aspek untuk lingkungan kerja di departemen ini. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis 132 aspek potensi bahaya lingkungan kerja di Departemen Preventive Maintenance serta memberikan rekomendasi perbaikan pada aspek yang dinilai masih kurang baik. Untuk metodologi penelitian diawali dengan penemuan dan perumusan masalah, lalu penentuan tujuan penelitian, studi literatur dan studi lapangan, lalu untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi kondisi departemen dan juga wawancara kepada manajer departemen. Untuk pengolahan datanya dilakukan dengan mengidentifikasi aspek mana yang masih baik, sudah buruk, dan yang belum ditemukan, lalu dibagi menjadi mana aspek yang lebih diprioritaskan dan diberi perbaikan atau analisis perbaikan, kemudian diambil kesimpulan. Nah, berikut adalah hasilnya, di mana ada 9 aspek yang diobservasi dengan total sub-aspek ada 132 poin, di mana 97 poin dikatakan baik, 18 poin dikatakan masih buruk, dan 7 poin dikatakan tidak ditemukan. Untuk aspek penyimpanan dan penanganan material, di sini jalur transportasi memiliki kondisi yang belum baik, licin, dan masih terdapat rintangan. Ini dapat diatasi dengan penggunaan epoxy floor dan juga penyediaan ramps atau fill-in untuk menghilangkan perbedaan ketinggian. Untuk aspek alat-alat atau perkakas tangan, bagi pekerja yang melakukan pekerjaan yang butuh akurasi tinggi diharapkan untuk menggunakan alat penyangga dan tidak mengerahkan tenaga yang berlebih sebelum melakukan pekerjaan. Untuk aspek keamanan mesin produksi, di sini dapat diberikan cage atau semacam pelindung di sekitar tombol. Nah, layaknya binatang yang ada di kebun binatang, di mana mereka itu ada cage-nya atau sangkarnya, kandangnya, itu untuk menghindari atau menurunkan resiko binatang tersebut melukai seseorang. Nah, sama dengan halnya itu, di sini diberi cage atau pembatas di sekitar tombol sehingga kita tidak mudah untuk menekan atau menyenggol secara tidak sengaja. Ini dapat menurunkan resiko terjadinya pemencatan yang tidak sengaja. Lalu selanjutnya aspek bahaya-bahaya lingkungan kerja di sini dapat memastikan pelindung telinga itu efektif untuk pekerja dan dapat digunakan sinyal berupa cahaya dan juga audio yang dapat diberikan kepada pekerja bila ada sinyal-sinyal peringatan. Lalu untuk aspek penyempurnaan rancangan stasiun kerja, pencahayaan, dan juga pengaturan pekerjaan atau organisasi, ini tidak ditemukan masalah. Nah, untuk aspek ruang kerja di sini perlunya menandai rute pelarian atau evakuasi dan menjaganya dari hambatan. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan tegas aturan untuk tidak menempatkan barang di rute pelarian, juga menyediakan rak penyimpanan, palet, atau tempat sampah sehingga barang-barang tersebut dapat diletakkan di tempat semestinya, bukan di rute pelarian. Lalu selanjutnya aspek fasilitas umum di mana memastikan bahwa semua pekerja dapat menggunakan APD di mana ia harus digunakan. Ini dapat dilakukan dengan membentuk tim inspeksi yang akan mengecek secara teratur tiap area kerja dan APD digunakan atau tidak serta melatih pekerja mengenai APD. Nah, kesimpulannya dari 132 pernyataan atau bulir ILO Ergonomic Checklist di sini didapatkan bahwa 90 bulir masih dalam keadaan baik, serta 18 bulir ditemukan tidak baik, dan 7 bulir belum tersedia. Lalu telah diberikan usulan perbaikan pada 18 poin yang dikatakan masih buruk, dan juga untuk sarannya diharapkan perusahaan dapat segera melakukan perbaikan atau implementasi perbaikan kepada 18 bulir tersebut, dan juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah metode lain seperti JSA atau Job Safety Analysis yang akan memberikan analisis tambahan berupa analisis kuantitatif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.